Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan bahas materi tentang bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu biasanya kalian temui pada saat pelajaran SMP atau bahkan SMA kelas 10. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja menemui bilangan berpangkat. Pada submateri yang pertama kita akan bahas bentuknya dulu, ya kan? Apa-apa kita harus tahu bagaimana sih cara menulisnya, apa sih yang terdapat, unsur-unsur apa saja sih yang terdapat pada bentuk tersebut, dan lain-lain. Jadi untuk bilangan berpangkat sendiri, bentuknya itu terdiri dari dua buah bilangan bulat, bilangan real, yaitu yang pertama A. Kemudian untuk pangkatnya sendiri kita tuliskan kecil di atas kanan berupa bilangan real lainnya, A pangkat N. Yang mana ini maksudnya adalah A di sini dimaksudkan sebagai basis atau bilangan pokok, dan N tentu saja kita sudah bahas itu tadi adalah pangkat. Nah, ini maksudnya sesuatu yang dipangkatkan dengan N, A dipangkatkan dengan N akan menjadi A dikalikan dengan dirinya sendiri, A lagi, dikalikan lagi dengan dirinya sendiri, sampai berapapun. Di sini Bapak gambarkan ada 3, 4, itu bukan berarti N-nya lebih dari itu ya. Pokoknya kita mengalihkan A terhadap dirinya sendiri sebanyak N. Misalnya N-nya, kalau misal ini N ya, sebanyak N. Misal, kalau kita tulis di sini 3 pangkat 5, maka itu sama saja dengan 3 kali 3, ini baru 2 ya, kali 3 lagi, kali 3, dan kali 3. Oke, jadi 3 dikalikan diri sendiri sebanyak 5 kali. Ini ada 5 kali. Nah, anak-anak pasti sudah tahu ya hasilnya berapa. Bisa dihitung-hitung sendiri, boleh silahkan. Hasilnya adalah, kalau enggak kita hitung pelan-pelan, 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. 27 kali 3 81, dan 81 dikali 3 hasilnya 243. Oke. Untuk berikutnya, submateri berikutnya adalah sifat. Jadi nggak cuma manusia yang punya sifat ya, bilangan pun punya sifat. Jadi di sini kita harus saling mengenal dengan bilangan berpangkat supaya lebih akrab. Karena bilangan berpangkat ini banyak sekali ya, contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tentang perkembangan mikrobiologi, mikroorganisme, dan lain-lain. Bukan cuma di bagian biologi ya. Oke, sifat. Sifatnya yang pertama, sifatnya yang pertama itu ketika bilangan berpangkat tersebut dikalikan. Jadi kalau misalnya ada bilangan berpangkat A pangkat M dikali bilangan berpangkat yang lainnya, tetapi basisnya sama, maka itu operasinya sama saja dengan pangkatnya dijumlahkan. Oke, Bapak akan kasih contoh. Misal 3 pangkat, jangan 3 lagi ya, 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1. Maka ini sama saja dengan 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu berapa? 5 kali 5 kali 5. Hasilnya adalah 125. Oke. Sifat yang kedua, selain dikali, tentu saja ada pembagiannya. Pembagiannya itu pembagian dan perkalian kan saling bertolak belakang tuh. Ingat ya, basisnya selalu sama. Maka ini sama saja kalau perkalian ditambah, untuk pembagian dia akan menjadi pengurangan. Contoh, 7 pangkat 5 dibagi dengan 7 pangkat 3. Itu sama saja dengan 7 pangkat 5 dikurang 3, 2. Sehingga hasilnya 7 kali 7 sama dengan 49.
Sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu mengenai perpangkatan yang kita pangkatkan lagi. Nah, ini ada pangkatnya, terus dipangkatkan lagi. Bingung kan kalian? Maka lihat dulu penjelasan dari Bapak ya. A pangkat P, ini kita kasih kurung, kemudian bilangan itu akan kita pangkatkan lagi dengan Q. Maka itu sama dengan A pangkat, pangkatnya kita kali P kali Q. Contoh, tadi udah 5, 7, sekarang 9. 9 pangkat 3, kita pangkatkan lagi dengan 2, itu sama saja dengan 9 pangkat 3 kali 2, 6. 9 pangkat 6. Oke. Sifat yang berikutnya yaitu apabila yang ini kan basisnya sama nih. Nah, gimana kalau basisnya berbeda? Basisnya berbeda juga ada sifatnya. Jadi kalau misalnya satunya A, bilangan yang satunya A dan bilangan yang satunya lagi adalah B, kita bisa menentukan operasinya, misalnya A, yang ini kali B, tetapi pangkatnya sama ya, yang itu M. Maka ini sama dengan kita bisa pecah menjadi seperti ini, A pangkat M dikali B pangkat M. Contoh, 3 kali 2 pangkat 5, itu hasilnya sama saja dengan 3 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5. Oke, sifat yang kelima, ada perkalian, sekali lagi Bapak tekankan, kalau ada perkalian ada pembagian. Sifat nomor 5 untuk pembagian, yaitu basisnya beda, yaitu satunya A, satunya B, tetapi pangkatnya sama. Itu hasilnya kurang lebih saja, pemisahannya seperti yang di atas, A pangkat M dibagi B pangkat M. Contoh, 11 pangkat 3, maaf, dibagi dulu ya. 11 dalam kurung 11 bagi 2 pangkat 3, itu operasinya sama saja dengan 11 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Oke, kita lanjut ke sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6 itu mengenai pangkat negatif. Jadi bagaimana kalau bilangan yang merupakan pangkatnya itu sesuatu yang memiliki nilai negatif. Bagaimana cara mengubahnya menjadi positif? Karena kita harus berusaha mengubah suasana yang negatif jadi positif. Gampang. A pangkat negatif N itu sama saja dengan 1 per A pangkat N. Jadi kita tinggal tukar posisinya dari atas. Ini kan atas sebenarnya ya, per 1 kan. Sekarang menjadi 1 per A pangkat N. Contohnya saja 3 pangkat negatif 4. Itu sama saja dengan kalau pangkatnya kita ubah menjadi positif, yaitu 1 per 3 pangkat 4. Contoh berikutnya. Udah di bawah nih, 2 per 5 pangkat negatif 3. Maka awalnya di bawah akan berubah menjadi di atas ketika pangkatnya berubah tanda. Negatif jadi positif atau positif jadi negatif. Kayak gini, 2 jadi dikali 5 pangkat 3. Titik di sini merupakan perkalian titik ya. Jadi 5-nya naik ke atas. Oke, yang terakhir, tadi kita sudah membahas pangkat negatif, kita sudah bahas pangkat positif. Ada pangkat yang lain selain negatif dan positif, yaitu pangkat 0. Semua bilangan, kecuali 0, ketika dipangkatkan dengan 0, itu akan menjadi 1. Jadi semua bilangan kecuali 0, ketika dipangkatkan dengan 0 akan berubah menjadi 1. Ya, Bapak kasih contoh di sini, kalian nemui bilangan yang luar biasa besar. 24.567. Tetapi kita pangkatkan dengan 0, hasilnya akan menjadi 1.
Oke, itu tentang sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk-bentuknya. Video berikutnya akan bahas tentang pembahasan soal yang sudah Bapak kasih terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.